Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Widiandidi dari kelas 5D NPM 2235100107. Di sini saya akan menjelaskan tentang React hooks. Yang pertama itu pengenalan React hooks. React hooks adalah fitur yang diperkenalkan di React versi 16.8 yang memungkinkan pengembang untuk menggunakan state dan lifestyle method dalam komponen fungsional. Sebelumnya hanya komponen kelas yang dapat memiliki state dan siklus dan mengelola siklus hidup. Hooks membawa kemampuan ini ke dalam komponen fungsional menggunakan pengembang lebih intuitif dan kurang rumit. Kemudian jenis-jenis hooks terdapat dua, yaitu built-in hooks dan custom hooks. Built-in hooks yang disediakan oleh React seperti useState, useEffect, dan useContext. Sedangkan custom hooks yang dibuat oleh pengembang untuk membagikan logika stateful yang dapat digunakan di berbagai komponen. Kemudian selanjutnya hooks diperkenalkan pada React versi 16.8 yang bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan pengembangan komponen dalam aplikasi React. Mengapa menggunakan hooks? Yang pertama itu keterbacaan. Kode yang ditulis dalam hooks lebih mudah dipahami karena logika state dan effect ditangani di dalam fungsi komponen, bukan di dalam kelas yang terpisah. Kemudian reusabilitas logika. Custom hooks memungkinkan Anda untuk mengekstrak logika stateful dari komponen dan menggunakannya kembali ke komponen lain, mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan modularitas. Kemudian bahasa yang sederhana. Dengan hooks Anda tidak perlu mengelola konteks disk dalam komponen kelas, membuat pengembangan lebih intuitif dan mengurangi kompleksitas. Yaitu C, fungsi. Yang pertama itu useState. Fungsinya adalah untuk digunakan untuk mendeklarasikan state dalam komponen fungsional. Ini memberi Anda cara untuk menyimpan dan memberikan nilai state. Kemudian useEffect. UseEffect digunakan untuk menangani efek samping dalam komponen. Ini mirip dengan komponen mount, komponen update, dan komponen will unmount dalam komponen kelas. Kemudian useContext berfungsi untuk mengakses nilai dari konteks secara langsung tanpa menggunakan konteks customer, sehingga membuat akses data global menjadi lebih mudah. Yang terakhir itu useReducer. Fungsinya untuk digunakan mengelola state yang lebih kompleks dengan menggunakan pola reducer, mirip dengan Redux. Ini berguna ketika state tergantung pada tindakan yang lebih rumit. Yang terakhir itu custom hook adalah fungsi JavaScript yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan beberapa hooks built-in dan membagikan logika antar komponen. Dengan custom hook, Anda dapat mengelola state dan efek menggunakan logika yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya adalah ringkasan yang saya buat tentang video yang sudah Bapak kirim. Yang pertama itu cara membuat state. Untuk meningkatkan nilai count, kita tidak langsung memodifikasikan variabel. Sebagai gantinya kita menggunakan setCount dengan codingan seperti di bawah ini, yaitu count increase count sama dengan tutup kurung buka kurung, kemudian panah, set count buka kurung, pref count sama dengan pref count plus 1, kemudian render ulang. Ketika kita memanggil setCount, React secara otomatis memperbarui tampilan komponen ini karena React mengalami state dan akan merender ulang komponen setiap kali state berubah. Yang pertama dengan codingan seperti ini. Button on click, kurung kerawal increase count, kemudian klik saya button, tutup dengan button, kemudian buka jumlah klik atau count. Dengan codingan itu dapat menambahkan console log atau count di dalam fungsi increase count untuk melihat perubahan nilai di konsol dan saat tombol diklik. Yang ketiga itu hitungan. Saat menggunakan setCount, nilai count dapat
dapat terlihat tertinggal. Ini terjadi karena konsol log dieksekusi sebelum rek merender ulang komponen dengan nilai baru. Kemudian memanggil setcount 2 kali berturut-turut dapat mungkin melihat nilai bertambah 2, tetapi masih tertinggal di belakang karena rek melakukan render ulang setelah semua fungsi selesai. Yang terakhir itu contoh penggunaan Hogstet dapat mengelola memperbarui nilai dengan codingan seperti const setcount sama dengan useStats. Dengan nilai 0, increase count tutup kurung buka kurung, kemudian setcount buka kurung prefcount sama dengan prefcount plus 1 atau tambah 1. Kemudian itu pengambilan data. Dapat menggunakan use effect untuk memulai data dari APA dan menampilkan di layar, misalnya mengambil posting dari APA publik. Yang kelima itu menampilkan data. Setelah mendapatkan data, Anda dapat menampilkan menggunakan elemen HTML seperti heading 1 untuk judul dan UL untuk daftar posting. Yang keenam, dependensi. Daftar dependensi dalam use effect memungkinkan Anda menentukan kapan efek harus dijalankan. Jika kita ingin efek berjalan setiap komponen di render, kita dapat menambahkan variable state ke dalam daftar ini. Untuk menjalankannya hanya sekali saat pertama kali di render. Biarkan daftar ini kosong. Yang ketujuh itu mengambil data APA dengan codingan fetch URL IP. Maksudnya itu link APA-nya. Kemudian then respond sama dengan response.json JavaScript. Then buka kurung data, kemudian console log buka kurung data tutup kurung untuk menampilkan data di konsol. Kemudian menyimpan data dalam state dengan codingan const data, set data sama dengan use state. Yang kesembilan, setelah mengambil data, gunakan set data untuk perbarui site. Dengan codingan set data, buka kurung, data tutup kurung, titik sama dengan. Terus untuk menampilkan datanya dengan codingan data, titik map, buka kurung, item sama dengan, buka kurung, like sama dengan item ID, kemudian item title, kemudian garis miring 2 kali untuk menampilkan judul setiap item. Dengan mengatur use effect dan menggunakan set, Anda dapat mengambil dan menampilkan data dari API dengan efisien. Ini memungkinkan komponen untuk merender ulang ketika data baru tersedia, memberikan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.